Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya masih di channel ngobrol horor, dan alhamdulillah bisa balik lagi ke kawan-kawan semuanya setelah kemarin sempat ada rutinitas yang cukup menyita waktu dan tenaga. Dan ya, Bro Ayung, gimana Bro Ayung hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ini tayangnya udah bulan Ramadan ya, insyaallah ya. Ini ngeteknya sebelum Ramadan, tapi mau basa-basi gimana puasanya hari ini? Asik. Orang belum ya, kita belum puasa. Ya, berarti jawabannya rencananya alhamdulillah. Rencananya alhamdulillah ya. Baik. Ini tuh kita tanggal 29 ini 29 ya. Jadi masih dihidangkan gitu, dan kebetulan kita ngeteknya tuh siang hari. Betul. Ya seperti itulah. Oke Bro Ayung, gimana? Monggo barangkali mau nyapa kawan-kawan semuanya dan mau bercerita seperti biasanya. Baik. Nah, terima kasih Mas Rian atas kesempatannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua yang ya, begitulah seperti biasa. Kawan-kawan lama udah tahu kita mau ngapain. Blenger ya, Bi. Nah, kita ada Mas Biro tentunya di sana dengan hitam semuanya. Iya, sama. Menyeramkan. Kamu juga pasti pengen di-mention ya. Sekarang makanya aku sama kamu. Aku loh ya. Aku jadi grogi geser-geser terus disebut aku. Ya, seperti biasa ada sebuah kisah tentu Mas Bi. Nah, pengen langsung ya, Bi ya. Boleh. Jadi ini masih ceritanya dari Mbak Rara. Nah. Oh, Raranging bukan? Bukan. Oh, bukan ya, bukan. Raranging. Yang iya berjalan kan dengan nging gitu. Apa hujan itu ya? Lawang ya? Terus nanti dibahas. Aja. Oke, ini Mbak Rara yang cerita sebelumnya. Mbak Rara alhamdulillah dia sumbangsi cerita, 2 cerita sekaligus. Dan biar nggak garing kan tak sambungin langsung aja. Boleh. Baik. Yang cerita sebelumnya tentang Mas Rahmat ya. Mas Rahmat, ini tentang keluarganya lagi. Jadi dia bongkar-bongkar aib keluarga. Halo Mbak Rara. Ya, halo aib keluarga yang dibongkar di sini. Jadi begini, Mbak Rara itu kan keluarganya tadi ada omnya ya, Bi. Omnya itu di cerita sebelumnya dia adalah seorang spiritual. Paham di bagian-bagian seperti itu lapaknya begitu ya. Nah, Mbak Rara sendiri orang Brebes ya. Mbak Rara sendiri orang Brebes, dia juga suka hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Sekarang ini apalagi setelah mengenal Mas Biru, setelah tahu ada ngobor, setelah kenal lu kali ya. Ya nggak begitu, Bi. Artinya apa namanya ya, harapannya akan kehororan itu lebih terasupi setelah kita ada gitu lebih asik. Padahal dia mau apaan gitu kan lebih. Nah itu Mbak Rara itu suka sekali dengan yang berbau mistis juga, dan memang hari-harinya selalu kadang-kadang gitu ada persinggungan dengan hal-hal yang gaib begitu. Begitu juga kakaknya. Rere, namanya Rere atau siapa? Laki-laki, Bi. Oh, laki-laki. Kakaknya laki-laki. Nah, itu sebelum kakaknya ini yang suka hal-hal mistik gitu ya, mempercayai mistik, ada yang di tengah-tengah di antara Mbak Rara juga Mas Budi lah taruhlah seperti itu. Ini ada yang namanya Anton. Anton itu blas, yang namanya mistik nggak suka blas. Kok opo kuwi katanya seperti aku nggak suka yang seperti penting, itu, nggak percaya sama sekali blas. Emaknya juga suka mistik. Omnya mistik, keluarganya mistik banget. Jadi dia itu kakakku itu yang namanya Anton itu orangnya bener-bener selogiknya, nggak mau yang hal-hal yang kayak gitu opo. Bahkan disitulah kami sempat renggang sebagai keluarga. Ya mungkin salah kami juga sih nggak ngepasin waktu kayak gitu. Pas dia datang ke rumah, dia kan udah punya keluarga sendiri gitu ya, Bi. Terus main ke rumah silaturahim, kita lagi ngomongin yang horor. Dia nggak suka gitu loh. Akhirnya mendingan ngomong sama emak aja lah, sama ibu. Ibu ngomongin horor lagi. Akhirnya dia males kalau main kemari, lagi-lagi ngomongin yang kayak gitu, Beliau itu Mas Anton seorang dokter, Bi. Nah, setelah berapa tahun dia itu ada di Singapura sana, itu akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Terus dia itu membeli sebuah rumah di Bilangan Gandaria, Jakarta Selatan apa ya? Bilangan Ganjil Genap. Oh iya, Bilangan Ganjil Genap. Ini ada Gandaria, Bilangan. Ya, itu Gandaria, dia tinggal di sana begitu ya. Itu sudah punya istri, beliau udah punya istri, punya anak namanya
OJ, panggilannya OJ, aslinya namanya Audrey. Audrey itu ADREY begitu ya, Bi. Manggilnya OJ. Nah, itulah. ADREY, Audrey. Audrey ya. Audrey. 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 Asik. Kata-katanya bisa lafal aja gitu. Aku juga suka bingung kalau orang anak-anak luar negeri itu Inggrisnya hafal banget. Bi. Iya, itu yang anak-anak dari US, dari Inggris. Iya, kecil padahal segini-gini loh. Itu udah bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pinter-pinter banget. Nah, ini kembali ke cerita itu tadi Garing, Bi. Dan Mas Anton itu membeli rumah di bilangan Gandaria sana ya, Jakarta Selatan kalau nggak salah. Aku nggak lagi ke Jakarta. Nah, itu dia tetap aja kan jadi semakin dekat sama keluarga. Itu kan di mana Tangerang gitu ya, sama-sama di wilayah Jabodetabek lah seperti itu. Sering wirawiri ke sana, lagi-lagi ngomongin mistik, kan blenger banget. Tapi kalau enggak ya itu keluarga. Ini juga ibu, aku harus sering sowan ke ibu begitu ya. Itu sering kadang-kadang frontal. Mas, kapan-kapan kamu nggak usah ngomong Ra, kayak gitu. Kapan-kapan jangan ngomongin yang itu, Mas, ngomongin apa kayak politik kayak apa, blenger banget aku ngomongin kayak gini. Lah ya wong, kadang-kadang kan kakaknya itu nyantai, itu sih namanya Budi. Lah ya wong Jawanya masih ke bawah terus. Wong lagi emang kayak gini ya ngomong ya Raya. Abang kalau nggak mau ngomongin kayak gitu ya mendingan geser aja sama Mas sono. Mamu ya sama aja katanya seperti itu. Klinik semua. Nah ini pokoknya Mas belum percaya juga Mas sama yang namanya gituan. Orang bakalan katanya nggak bakalan. Akhirnya ada beberapa peristiwa yang akhirnya dia bisa, oh ya ternyata seperti itu ada Bi. Setelah dia pindah di rumah baru itu. Jadi rumah yang di Gandaria tadi ya. Rumah di Gandaria. Suatu ketika anaknya si Audrey, berarti di rumah itu ada Mas Anton sama istrinya, terus anaknya si Audrey itu 3,5 atau 4 tahun lah ya, sama baby sister Bi. Babysitter. Apa? Babysitter. Sit kan duduk ya, Bi? Iya, sitter itu berarti yang biasa dudukin bayi gitu. Oh gitu ya. Dapat penjelasan dan ilmu baru. Bukan sister. Kalau babysitter itu berarti saudaranya bayi. Berarti kakak atau adiknya ya, Bi? Angel makanya itu sitter gitu ya. Sukanya sama Mas Biri itu selalu dapat penjelasan kayak gitu. Kebetulan tadi dapat wangsit kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Karena lagi cerita situ langsung ke sana balik lagi. Iya, balik lagi. Bener nggak gitu? Langsung cek kamus gitu kan. Cek kamus. Oh, larinya ke perpustakaan nasional. Perpustakaan gaib dong. Perpustakaan gaib, baik. Kembali ke cerita, satu ketika dia memang lagi nggak off dari pekerjaan, ya ada liburan. Terus si OJ, panggilannya seperti itu untuk Audrey ya. Udah Audrey aja lah susah. Iya bis Audrey aja, OJ apa ya? OJ itu kayak nama orang-orang Finland, orang Norwegia ya, Viking ya. Jadi dia itu ngajakin papa sama mamanya itu jalan-jalan Bi. Oh kita ke mall Pak, Pi atau apa wis manggilnya kita ke mall. Ini udah malam Nak, kalau mau ngajak ke mall itu boya pagi apa nanti sore. Pokoknya sekarang manja kayak gitu kan. Terus babysitternya sitter loh ya, dia mencoba buat nenangin, terus Mbak dianuin itu si Dede supaya nggak ngajakin ke sana, tetap aja nggak mau, pokoknya ke mall. Akhirnya wes dengan berat hati Mas Anton tadi ya ngeluarin mobil, terus dari kantongnya dari kantong ajaibnya gitu enggak, dia ngeluarin mobil dari garasinya Bi, terus kemudian naiklah mereka menuju mall tersebut, nggak dijelasin mall mana. Ya, keren, hebat, naik mobil naik di atasnya mobil, naik eskalator gitu. Hebat. Angel ya Bi. Itu rumahnya berarti deket ya dari mall ya, ngeluarin mobil naik ke mall. Angel. Kan deket banget berarti. Deket banget, ngapain pakai mobil? Mendingan langsung loncat dari atas. Dia kan rumahnya bertingkat-tingkat begitu. Soalnya kan sekarang ada mall yang ada sama apartemen jadi satu. Iya, itu apartemen ada mallnya begitu ya. Iya bis. Nah itu akhirnya beliau keluar Mas Anton itu sama istri itu duduk di depan, duduk di muka dekat Pak Supir. Duduk di muka Pak Supir ya. Iya dia duduk di depan, ya Mas Anton yang nyetirin gitu Bi. Ya sebagai driver juga, sebagai suami iya, sebagai bapak iya. Daripada ditanyain mendingan disebutin semua. Nah itu di belakang bukan ruang tengah mobil arahnya apa Bi? Ya itu ruang penumpang kan. Nah itu di tengah itu ada babysitternya sama si
Dedek Audrey gitu ya. Dia duduk manis di situ, pegangin boneka seperti biasa. Boneka itu selalu dibawa kemana-mana, Bi. Nggak disebutkan boneka apa. Boneka Cocomelon gitu. Iya, akhirnya mereka berjalan melaju menggunakan mobil tersebut. Itu menuju mall yang dituju, Bi. Di tengah perjalanan, ya biasa, namanya tuh nyetel player musik, gitu, ngobrol-ngobrol, kadang dimatiin, lumayan agak jauh ternyata, Bi. Nah ini pas kok bapaknya nih ya, si Pak Anton itu rada curiga, Mas Anton. Ini Audrey kok tumben diem gitu loh. Biasanya kan dia rewel, Pak mau beli ini, mau aku minta ini, macam-macam banget itu. Itu kok diem banget nih, bocah tidur apa ngapain gitu, ini nyenggol istrinya, dengkul gitu kan. Nih, Audrey diem aja, anteng banget kayak gitu, kenapa sih? Biarin aja, biarin apa, Be, kalau memang lagi anteng ngapain kita ribetin kayak gitu. Nah ya wis, akhirnya mereka tenggelam sama pikirannya masing-masing. Begitu juga baby sisternya. Ya mungkin dia, aku malas mau nikah tahun depan atau apa, nggak ngerti ya pikirannya, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba keheningan itu dipecah sama suaranya Audrey, Bi. Prang kayak gitu kan, langsung mereka wah kaget kan. Jadi ternyata kamu ikut ya kayak gitu si Audrey. Otomatis bapaknya kan melihat ke arah ini ya, kaca ya, ibunya nengok ke belakang, babysitternya nengok ke belakang. Iya, ngomong kayak gitu. Ternyata kamu mau ikut juga ya, digituin. Langsung mendadak, Dedek, kamu ngomong sama siapa? Teman aku, katanya ngomong kayak gitu. Teman aku, teman kamu mana? Ini si Mbak gitu kan. Bukan, itu duduk di belakang. Ditunjuk duduk di belakang. Mereka nggak ada yang lihat belas. Bapaknya itu kan nggak percaya sama yang kayak gitu. Ya kalau yang ngomong si Rara apa siapa, ngomong apa gitu. Anaknya sendiri ngomong kayak gitu, nunjuk ke belakang, ada bangku kosong kan, tinggal itu. Aduh, apa aku harus mempercaya atau enggak? Tapi ini langsung serem, mendadak Pak Anton itu merasa aduh sesuatu gitu kan, rumah baru langsung kebayang yang enggak loh, langsung nih gimana, langsung itu dia minggir, bukannya ke arah suaminya, dia minggir ke arah jendela. Mobil ada jendela ya, gitu ya, anggap aja ada kayak begitu. Akhirnya ini sontak Pak Anton itu nyari cara itu, aku harus segera menepi. Dia pom bensin mungkin jauh, ada sebuah rumah makan, pelatarannya rada lebar gitu ya. Dia langsung menyusul ke situ, kayak itu ngerem, keluar semua. Itu nggak tahu dapat ide dari mana, semua minta keluar semua ya, penumpang itu. Ya Audrey, ya babysitter, ya dirinya sendiri sama istrinya. Udah keluar semua yang di belakang juga keluar, digituin. Dia tuh ngomong asal. Kok jadi mencakap, kamu gimana, Bi? Katanya nggak percaya kayak gituan. Enggak tahu, aku pengennya kayak gini. Emang kamu nggak takut? Ya takut banget lah. Udah diam sini aja. Ya jadi pertanyaan orang-orang sekelilingnya, mobil ngapain sih? Orang pada keluar, pintu dibuka semua, Bi, gitu kan. Pak, ada apa, Pak? Enggak, Pak, nggak ada apa-apa. Biar udaranya nggak ngap aja kayak gitu. Mobil halus, apik, udaranya ngap. Aneh juga kan. Pajero Sport ya. Ya anggap aja itu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, tapi bukan menuju mall, Bi. Menuju pulang balik. Akhirnya di cancel karena udah ngeri duluan Pak Anton. Akhirnya dia itu nyari cara tempat mana lagi yang secara pulang yang Audrey suka. Kayak gitulah ya, tempat mainan atau apa buat selimur kata orang sini. Ya namanya anak kecil ya lupa, Bi. Kamu jangan marah ya, kita nggak jadi ke mall kok. Ngomongnya kayak gitu terus, Bi. Nyebelin banget, jangan diomongin lagi. Jadi dianya masih ngikut. Masih ikut, Bi. Awah. Lihat itu, nggak mau dia ngelihat ke arah kaca atau nengok sama sekali. Bener-bener, kok kamu keringetan kayak gitu? Enggak, aku lagi nggak enak badan. Pokoknya nggak mau nampak takutan dia di mata istrinya. Akhirnya nyampelah pulang ke rumah. Malam itu juga, itu hampir mungkin jam 11-an malam, Bi. Nah, agak lama, biar si setan itu keluar gitu ya, di tempat mana yang dia suka. Audrey suka milih-milih boneka, mainan, makan makanan, jajanan begitu, wis aman mungkin ya. Akhirnya dia perjalanan pulang lagi, masih lagi, Bi, ngomongnya, sabar ya, nanti lain kali aku ngajakin papi sama mami ke mall, kamu pasti suka, di sana banyak boneka. Aduh, wis ora kena ini kan. Akhirnya dia itu buru-buru masukin mobil, udah nyampe rumah. Nggak mau deket-deket sama anaknya si Audrey itu. Mbak,
gimana caranya? Dia kan sama-sama orang Jawa juga. Biar caranya biar bobok sana biar bobok. Yang itu ya ikut-ikutan takut si baby sisternya. Dia kerja udah mungkin 1 tahun ada, nggak pernah itu si Audrey ngomong kayak gitu. Itu pas pindah rumah aja. Akhirnya si tadi Pak Anton dengan masa sih aku bakalan menurunkan apa ya egonya terus ngubungin Rara. Enggak Rara itu bakal malu-maluin aku nanti depan ibu gimana. Oh iya Mas Budi agak lembut gitu, agak mengerti. Akhirnya dia coba ngebel Mas Budi. Halo, nah, di sana nyaut. Kenapa Ton? Kayak gitu kan. Mas, aku mau cerita. Audrey kenapa? Emang Audrey kenapa? Enggak bis, nanti kita kesana aja. Aku kesana aja. Enggak jadi ngomong, masih gandul. Akhirnya itu paginya dibela-belain mau ke kantor. Sebelumnya ke tempatnya Pak Budi tadi. Ngomong anak Mas Bud gitu. Bud kayak gitu Mas ya. Bud. Mas, semalam ada kejadian. Kejadian apa? Mistik Mas, nggak ada mistik katanya kayak gitu langsung. Langsung kayak gitu. Nggak ada mistik. Enggak Mas ini horor paling film. Nggak ada di dunia ini horor kayak gitu. Logis dong, yang logis dong. Kamu tumben-tumbennya Ton ngomong kayak gitu. Mas kalau orang lain aku nggak percaya tapi yang ngomong Audrey. Berarti aku orang lain dong di matamu. Digituin. Clara orang lain, Mak orang lain dong kayak gitu. Mas ini aku serius. Oh serius, digituin akhirnya cerita ini bikin air bu, bikin air minum dulu, akhirnya minum. Semalam aku mau jalan ke mall, Audrey nunjuk ke belakang katanya ada yang ikut, ditanyain katanya temennya Mas, ora apa-apa katanya, dimainin dimain ora apa-apa. Mas aku serius, nggak apa-apa, serius ya Mas nggak apa-apa. Terus gimana sekarang kamu udah percaya yang namanya goib? Ya enggak, katanya begitu masih tetap enggak. Ya udah pulang sono. Ya wis aku mau berangkat kerja. Itu masih kekeh begitu, Nah, malam berikutnya kan si Pak Anton itu ini apa gara-gara di rumah yang baru ya dia mulai nyelidik loh. Si Audrey itu malam ngapain, hari-harinya ngapain pas nggak ngapa-ngapain dan normal, tidur aja. Sialan emang nggak ada goib, dia mengarang gitu kali ya. Pas 3 harinya jadi dia lagi-lagi orang-orang kan biasa kan pipis gitu ya malam, dia terjaga. Terus kamarnya itu kan gede, di samping kayak diseket begitu, kayak ada bekasnya apa orang ngomongnya aku lupa. Jadi kotak dia tuh kayak dikasih tangga terus tidurnya itu kayak di kolam-kolaman begitu loh, dibikin empuk gitu kayak kasur, tidur sendiri. Tapi siapanya itu? Si Audrey-nya. Jadi di sisi ruangnya tadi kamar tidurnya bapak ibunya. Oh jadi masih satu kamar cuma dikasih sket gitu ya? Dikasih sket dan kunci, pintu itu dikunci dari dalam. Jadi dari dalam ditaruhnya di tempat yang nggak bakalan kejangkau sama Audrey lah kayak gitu. Nggak pernah nanyain, dia juga kalau keluar harus sama orang tua dulu kayak gitu. Itu malam itu dia mau ngencing lah, mau pipis, mau buang hajat, itu nengokin Audrey, lagi-lagi masih penasaran, walaupun ketiga harinya gitu, kemarin udah gak ada apa-apa, iseng itu nengokin, loh bocah kemana? Nggak ada di itu di tempat tidurnya dia nggak ada, sendalnya nggak ada, ke kamar mandi, sampingnya ada kamar mandi, nggak ada juga. Dek, kamu di mana Dek? Kamu di mana? Sampai istrinya bangun. Loh, kamu nyari apa sih? Nyari siapa? Audrey nggak ada. Audrey nggak. Audrey nggak. Ada bautnya itu. Iya, nggak ada. Kemana emangnya? Coba cari lagi, Nah, cara apa tahu itu ngumpet di kolong atau di mana? Oh, dia bukan tipenya yang kayak gitu. Itu ini apa ya di selimutnya ibunya gitu kan, ada belenduk kayak gitu. Jangan nggak ada juga, Lah, pintu-pintu keluar mungkin keluar. Ya nggak mungkin lah kuncinya. Kunci dicari sampai itu kunci masih nyantol di situ. Ketutupan sesuatu lah kayak gitu. Posisi kunci masih pintu masih terkunci. Tapi memang nggak ada di ruangan itu. Akhirnya ayo pacari itu di sini mulai katanya Mas Anto mulai deg. Jangan-jangan ada sambungannya kejadian kemarin. Bagi rokoknya ya, boleh ya? Boleh, Lupa tadi nggak dibawa ke sini. Benar, Iya. Terus akhirnya atau disambung aja dulu kali ya? Nambung kan? Boleh, Tadi udah mulai nyariin ya, udah mulai dak-dik-duk panik. Iya, gitu. Itu di ruang atas tuh lantai 2 suaminya nyari, mencar aja
Aku takut, nggak mau. Akhirnya dibangunin lah, suster dipanggil, sisternya dipanggil itu, kamu cariin. Udah nyari bareng, tapi dia ke bawah, lantai bawah si babysitternya tadi. Mereka nyari ke atas gitu, beberapa ruangan. Ini gimana? Ini nggak ketemu, aneh. Kenapa dikunci? Kalau Audrey bisa keluar, mana mungkin kan kita dikunci, pintunya dikunci. Nggak tahu, udah kita nyari aja. Di atas nggak ada sama sekali, nyampe ke balkon, nyampe kemana aja. Akhirnya turun ke bawah, ketemu sama babysitternya. Gimana Mbak? Nggak ada Tuan, nggak ada bos, kayak gitu lah. Nggak ada Pak, kayak gitu. Akhirnya kemana ya ini bocah, kemana? Itu masih ingat lagi pas beli rumah itu, ada ruangan lagi Pak, tapi ruangan bawah tanah di bawah, basement. Ada tangganya juga Bi. Akhirnya apa yuk ke situ ya Bu, masa ke situ ya Mi ya, udah kita cari aja. Jangan bilang kamu takut Bi, kayak ngomong kayak gitu Bi. Akhirnya bareng-bareng bertiga itu masuk ke basement. Nah sebelum masuk ke basement ada tangga, pintunya udah bener-bener terbuka Bi. Itu lagi duduk di situ Bi, si Audrey-nya duduk nyantai kayak nggak ada perasaan takut atau apa. Salahnya langsung gelap blas kayak gitu loh. Jadi kayak ujung anak tangga itu turun, dia di berapa anak tangga terakhir. Berarti udah masuk ke sana ya? Dia udah di bawah, dia cuma duduk. Dia kamu lagi ngapain? Kamu lagi masih nggak jawab sebenarnya. Akhirnya mereka turun, diberani turun, dipegang. Oji lagi ngapain? Lagi main. Main sama siapa? Sama teman aku. Teman kamu siapa? Itu yang kemarin ikut di mobil katanya. Waduh. Dan itu udah malam banget berarti. Udah malam banget Bi, orang terjaga kan yang jam 2:30 begitulah. Akhirnya dituntun, ayo naik ke atas, nggak mau, aku lagi main. Kamu main apa? Main boneka ini, begitu langsung mau lari Bi. Boneka ini di mukanya papinya Bi, langsung boneka ini keluar dari balik ininya sendiri, gelap kan, ngeri Bi. Begitu, ini mainan boneka ini, kamu jangan kayak gitu. Terus main apa lagi? Main piano. Iya memang di bawah ternyata ada piano Bi. Di bawah ada piano. Wis ini nggak beres, aku harus ngubungin Mas Budi lagi. Tapi izin kemarin aku nggak ngomong, nggak percaya. Akhirnya terus gimana Bi? Pokoknya tidur lagi. Tidurlah lagi mereka ke atas. Mbak tidur lagi aja. Malam berikutnya nggak ada apa-apa lagi Bi. Udah ditungguin gitu. Pokoknya besok ada kejadian kayak gitu. Mas Budi, menek kesini pokoknya kayak gitu kan. Mau nggak mau situ kalau sayang sama ponakan kesini gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa. Pas malam kedua, lagi-lagi kejadian seperti itu persis. Udah dikunci, naruh kuncinya sampai yang paling sulit lah, nggak bakalan ketemu. Itu di koper kerjanya dia sendiri kayak gitu. Keluar Bi, udah di situ posisinya persis. Nah itu katanya apa? Belajar dari yang kemarin. Aku ngeri. Siapa tahu ngegap sosok itu, nyuruhnya pembantunya si babysitter itu. Jadi langsung ngomong, Mbak, iya Pak, saya udah ngikutin. Tahu-tahu dia terjaga terus. Siapa tahu ada kejadian yang kemarin. Itu diikutin di belakangnya si Audrey itu. Itu pas mau mendekati tadi basement. Ada yang gandeng tangannya Audrey Bi. Tapi nggak jelas, tingginya persis segitu. Seusia gitu. Seusianya, rambutnya segini, ininya marahnya Putri Desnya kayak gitu. Tapi nggak jelas. Pokoknya membayang kayak gitu. Aku mandek Pak, ngapunten, aku takut, nggak berani ngikutin. Itu masuk ke dalam situ. Terus ngapain lagi? Ya bercanda-canda, terus lama-lama ada suara piano Bi, kayak mereka menari-nari senang gitu loh, kayak gitu. Akhirnya misi-misi ini nggak beres. Malam itu selesai lagi, dia singkat-singkat aja Bi, dia ngubungin lagi Mas Budi. Iya nggak apa-apa Ton. Mas nggak apa-apa gimana? Nah yang kamu nggak percaya nggak apa-apa katanya begitu. Mas ini takutnya terjadi apa-apa sama Audrey. Itu khayalan doang, imajinasi katanya seperti itu, digituin Bi. Mas serius Mas? Iya wis udah sana, kamu kamu berangkat kerja. Udah Bi ngomong kayak gitu. Kamu udah percaya sama gue belum? Cuman diem, tapi matanya seakan-akan rada percaya kayak gitu Bi. Malam berikutnya itu nggak jeda-jeda malam lagi. Bapaknya sengaja, aku harus menyaksikan walaupun aku takut dengan mata kepalaku sendiri. Si Audrey itu kemana? Ini keluar dari pintu nyelosnya itu dia nggak tahu. Tapi dia dengar langkahnya Audrey, sendalnya bunyi teplak. Langsung buru-buru buka pintu Bi. Buka pintunya kunci. Dia nggak tidur sebenarnya. Tadi digelapin lampunya kan. Diikutin sendirian katanya, turun dari tangga sendirian. Nah, pas dia menuju basement tadi, memang tangannya seperti ada yang narik begitu loh. Sebenarnya nggak ada apa-apa.
Dia nggak ngeliat apa-apa tangannya. Malah aku, kata Mbak Rere, di si Anton itu, Barara. Mas Anton, Kata Mbak iya, Rara. kata Mbak Rara, Mas Anton itu antara takut dan peduli sama anak. Tuh manggil tapi dalam hati loh, di jangan ke situ, tapi nggak mau ngomong. Di jangan ikut. Itu akhirnya turun ke situ di tangga. Terus ngapain lagi Mbak Rere? Mas Anton nggak berani ke situ, nggak berani masuk, ngelihat aja nggak berani. Itu rame di situ di bawah. Jadi ada mainan piano, suara piano, suara orang bocah-bocah kecil pada inilah mainan hihahihi. Tapi maksudnya banyak enggak, cuma berdua katanya, cuma suara dua anak lah seperti itu. Akhirnya karena memang takut bahaya buat anaknya atau gimana, pokoknya aku mau teriak sejadi-jadinya atau apa ya. Istrinya waktu itu melek tapi nggak mau turun, sama sekali nggak mau turun. Pas dia nengokin ke tangga, memang ada sosok perempuan anak kecil, tapi di sepersekian detik lah, kayak ngelihat papinya itu pas nengok, dia langsung kegelapan kayak gitu, di balik gelap itu. Akhirnya ya wis diambil lagi bocahnya sambil teriak, mbak sini mbak. Nih teriakin istrinya supaya bantuin, padahal biar dia nggak terlalu takut kan. Lalu dibopong lagi masuk ke dalam. Malam itu terulang lagi, udah dikunciin lagi. Dia nggak tahu itu ceritanya, yang nggak tahu Mas Anton itu tahu niatnya mau begadang langsung lelap gitu loh Bi. Lagi-lagi dia terjaga mau subuh lah, mungkin jam 3, nggak ada lagi Audrey-nya nggak ada lagi. Dan pas, nah ini mungkin berarti kejadian itu berulang-ulang. Pas itu dia sama istrinya nggak berani ngegap lagi, ini udah keterlaluan kayak gitu. Itu akhirnya dia menuju ke bawah ngomong, mbak temenin, udah nggak ada malu-malu lagi. Pokoknya mbak temenin, ikutlah bertiga mereka jalan. Loh, pianonya ada di atas Bi. Nah, pianonya ada di lantai dasar ya. Iya Pak, tadi bunyi piano deket banget, saya nggak mau keluar. Jadi piano masih yang klopot, piano kotor. Akhirnya, terus kamu nggak mau coba keluar Mbak? Nggak berani Pak, saya nggak berani. Ayo kita ke sana turun bareng-bareng. Pas lagi turun, itu di tangga nggak ada Bi. Di tangga nggak ada, mereka mau nggak mau masuk gitu ya. Jadi kalau lampu dari sini kan kesananya ada lebihan sinar. Itu anaknya di situ lagi ngadep ke arah gelap gitu ya, ngebelakangin itu turun, pokoknya sudah dikduk banget gitu, nggak mau turun, nggak berani, mbaknya nggak berani, sisternya nggak berani turun. Mereka berdua suami istri turun, itu ternyata di luar dugaan mereka. Kalau misalnya jenis memedinya itu anak kecil aja udah serem banget, ternyata di bawah yang lagi ngobrol sama Audrey bukan itu Bi. Ya Allah, Mas, saya cerita merinding banget, kayak nyambung kata Mbak Rere. Lo sosok apa Mbak? Jangan bikin saya penasaran. Sosoknya itu lelaki kurus, cowok Bi, bertelanjang dada, semua telanjang dada. Dia ngadapnya membelakangin mereka gitu loh. Akhirnya diberani-beraniin Pak Anton. Hei, kamu siapa? Jangan godain anak saya. Jangan macam-macam sama anak saya. Nengok Bi, mukanya nggak ada Bi katanya. Mukanya cuman, maksudnya hancur enggak, jadi rata doang kayak gitu. Lempeng gitu doang. Ya, paha gitu ya. Iya, tapi dia kayak nggak ada perlawanan, kayak cuman gangguin atau apa gitu loh Bi. Jadi si Audrey langsung ditarik, jadi mereka itu kecomot kayak gitu ya, dibawa ke atas. Malu kita langsung geser, jalan tapi lebih ke kayak melayang gitu. Iya, kayak ada rodanya gitu. Akhirnya malam itu mereka nggak nerusin, walaupun itu hampir pagi ya. Mereka tuh keluar dan langsung ke rumahnya Mas Budi. Mas, ampun Mas, pokoknya ini udah ngelihat semua. Piye, udah paham, udah ngerti. Ya goib itu ada Mas, wis Mas, pokoknya kamu berani ngomong sama Rere. Jangan sekarang, nanti aku dimalu-maluin. Oh iya Rara, jangan namanya Rere. Ntar ketahuan nama aslinya Rere. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mbak. Akhirnya apa? Ngomong kayak gitu. Ya aku mau bantuin kamu, tapi kan lewat Om yang paknya seperti itu. Tapi syaratnya kamu ngomong sama ibu, sama di depan Rere juga, minta tolong kayak gitu. Mengakui. Iya, mengakui kalau itu ada. Akhirnya apa? Mau nggak mau dia ngomong sama mereka semua, baru itu dipanggil Omnya ke situ lagi, menuju ke situ. Akhirnya diberesin nama Omnya, ada cleansing lah di situ. Omnya tuh si Mas Budi tadi ya? Omnya, bukan ya. Yang diceritain bapaknya, itu. Iya, bapaknya adiknya itu. Bapaknya lah kayak gitu. Nah, setelah
itu aku puas banget Mas ngelihat Mas Anton bisa kayak gitu, kayak menang banget di atas Mengakui angin. gitu ya. Iya. Habis itu kayak rumahnya udah aman mungkin ya, dia ada lawatan lagi ke Singapura. Nah di sana dia harus ketemuan di sebuah hotel. Keluarganya ikut? Enggak, di sebuah apartemen. Terus di sana itu nelpon, Mas Anton nelpon ke Rere sendiri. Re, ternyata di sini Rara. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ra, di sini ternyata ada gitu-gituan juga. Gituan apa, Mas? Enggak, ini jadi kayak apartemen itu ada ruangan yang mau di-cleansing gitu. Ada paranormalnya, ada kayak di sini loh, ritual-ritual kayak gitu. Masa sih? Mana ada gituan? Udah sih, jangan godain aku, beneran kayak gitu. Nah, pas aku ngerti, pas aku lihat deket-deket begitu, ternyata spiritualnya orang Kalimantan. Berarti lo orang Kalimantan. Nah, aku nggak sengaja mau deketin apa mau nyapa mereka. Mereka ngeliat aku, mendekat langsung. Ini percaya atau enggak, langsung salim sama aku, kayak gitu. Siapanya? Si paranormalnya? Paranormalnya langsung salim sama si Dokter Anton. Iya, Dokter Anton langsung cium tangan, Bi. Lu ini apa? Jangan kayak gitu. Saya Kalimantan, Mas. Saya Kalimantan kayak gitu. Lu apa-apaan kayak gini? Sampean itu mau percaya apa? Sampean itu keturunannya orang-orang sakti. Orang Jawa kata gituin. Digituin yo. Aku dia sampean seneng. Enggak, aku malah risih, malah jadi takut kayak gitu. Orang mereka ritualnya sampai gitu banget kan, kayak bentur energi gimana lah. Nah, itu seperti ceritanya sampai gitu. Ya, aku nge-share ini, Mas. Maksudnya lucu, biarin aja biar Masku nonton katanya kayak gitu. Rasain gitu. Iya. Tapi semuanya baik-baik aja ya, ujung-ujungnya ya. Tapi, dan Mas Anton sendiri akhirnya sekarang malah deket banget sama Mas Budi gitu. Deket sama klinik juga, jangan ikut ke bawah. Dokter yang agak keklinikan ya, gitu. Dokter percaya klinik gitu itu bagus sih, jadinya lengkap gitu. Iya. Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Ya memang kayak gitu sih, masih banyak orang yang kayak gitu ngegampangin, tapi kalau gue sendiri sih ya pasti percaya adanya gaib itu, percaya meskipun versinya itu banyak ya Bro Ayung ya ini itu. Ya kita ambil sesuatu yang positif aja dari kisahnya Mbak Rara yang kedua ini. Terima kasih yang diceritain sama Bro Ayung, terima kasih udah berbagi Bro Ayung. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya baik, sekali lagi terima kasih, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.